sayang sayangi. Sayangi rasa sayang badani, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Rasa sayangi rasa sayang badani, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Oke guys, kembali lagi di channel kami di Rare Cinema. Kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film action yang berjudul Black Adam. Film ini dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh James Collett dan dibintangi oleh Om Saya, Dwayne Johnson, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini menceritakan sebuah budak yang menemukan sebuah batu yang bernama Eternium, sehingga ia mempunyai kekuatan yang sangat super. Oke, langsung aja kita ke alur ceritanya. Jauh sebelum peradaban modern ditemukan, yaitu pada tahun 2600 sebelum Masehi, terdapat kota yang bernama Kandak. Kota tersebut dipimpin oleh raja yang sangat berkuasa, yaitu Raja Akton. Raja Akton dikenal sebagai raja yang sangat berambisi. Dia memperbudak seluruh rakyatnya untuk mempekerjakan dan mencari batu yang bernama Eternium. Konon batu tersebut dipercaya sebagai batu yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Batu tersebut nantinya akan dibuatkan mahkota yang bernama mahkota Sabah, yang dikenal dapat memberikan kekuatan besar pada si pemakainya. Pada suatu ketika terlihat salah satu budak yang mendapatkan batu Eternium tersebut. Kemudian budak itu pun memberikan kepada sang raja dan dia meminta imbalan untuk jerih payahnya. Tetapi bukannya imbalan yang diterima, budak itu malah dibunuh secara sadis oleh pasukan raja. Pada momen itu seorang bocah laki-laki dari kalangan budak melihat perbuatan raja dan para prajuritnya yang tidak berperikmanusiaan. Akhirnya bocah itu pun mengajak seluruh budak untuk melakukan pemberontakan kepada sang raja. Akibat ulah bocah laki-laki itu, sang raja pun menangkap dan membawa bocah itu untuk dieksekusi mati. Tapi pada saat proses eksekusi, bocah itu menghilang entah kemana. Tak disangka dengan sekejap mata dia berpindah ke suatu tempat. Anak itu pun dipilih oleh penyihir agung sebagai seorang yang terpilih atau champion untuk mendapatkan kekuatan super. Dengan kekuatan super yang dimilikinya, anak laki-laki itu kembali ke kota Kandak untuk membalaskan dendamnya kepada Raja Akton dan meluluhlantakkan negeri tersebut. Scene pun berpindah ke masa sekarang. Di situ diperlihatkan wilayah Kandak yang sangat modern. Pada saat ini Kandak terdapat konflik dan banyak orang yang tertindas. Ada sekelompok mafia yang bernama Intergang yang berkuasa dan menindas di wilayah itu. Pada suatu malam terlihat sekelompok peneliti dan arkeolog, yaitu Adrian dan 3 rekannya bernama Samir, Karim, dan Ismail. Mereka memasuki wilayah Kandak secara diam-diam. Maksud kedatangan mereka ke kota itu untuk mencari batu Eternium. Setelah memasuki wilayah pegunungan Kandak yang dipercaya tempat batu itu berada, mereka berempat langsung beraksi, kecuali Karim yang bertugas menunggu dan mengawasi di luar. Saat asik mendengarkan lagu, Karim pun dikagetkan oleh salah satu rekannya, yaitu Samir yang terjatuh dari atas perbukitan. Rupanya itu adalah ulah Intergang yang datang untuk menangkap mereka. Sementara itu, Adrian dan Ismail menemukan sebuah monumen. Setelah dilihat lebih dekat, monumen tersebut tak lain adalah sebuah makam kuno yang bertuliskan mantra-mantra kuno di atasnya. Mereka pun terus menelusuri area makam kuno tersebut, dan tak lama mereka menemukan sebuah mahkota Sabah. Setelah Adriana berhasil mengambil mahkota tersebut, tiba-tiba Ismail sudah tertangkap oleh Intergang. Ismail pun menyuruh Adriana untuk kabur. Karena Ismail ingin ditembak, Adriana pun akhirnya menyerahkan diri. Dengan keadaan terdesak, Adriana pun membaca mantra-mantra yang terdapat di atas pemakaman tersebut. Karena dia yakini itu adalah makam dari Adam, seorang champion dari Kandak, yaitu seorang bocah laki-laki yang melakukan pemberontakan di awal film. Tak lama kemudian, benar saja Adam pun bangkit dari peristirahatannya setelah dibacakan mantra oleh Adriana. Kemudian Adam pun membantai habis semua kelompok Intergang yang berada di dalam makam tersebut.
Dengan kekuatan yang sangat overpower, tembakan peluru pun tak mempan dan tak menembus kulitnya sedikit pun. Situasi pun semakin tak terkendali sampai Ismail tertimpa reruntuhan akibat pertempuran di dalam gua tersebut. Kemudian Adriana dan Karim juga bergegas untuk pergi dari tempat itu karena mereka telah mendapatkan targetnya, yaitu mahkota Sabah yang dicarinya selama ini. Pertarungan pun tak cukup di situ. Pada saat di luar gua, Adam pun dihadapkan oleh banyak sekali pasukan Intergang. Tetapi Adam tak gentar dan melawan mereka semua hingga habis tak tersisa. Peluru misil pun tak mempan untuk melukai tubuh Adam. Adam pun melakukan itu karena hasrat bertarungnya yang selama ribuan tahun terpendam. Akhirnya pasukan Intergang pun luluh lantah dibuatnya. Tetapi Adam pun memiliki kelemahan, yaitu peluru yang mengandung Eternium yang hanya bisa melukainya. Setelah mendapatkan luka dari senjata Eternium, Adam pun pergi terbang meninggalkan Adriana dan Karim. Namun tak lama kemudian Adam pun terjatuh karena tak kuat menahan rasa sakit. He's made of lightning. Good point. Sementara itu, Ismail yang tadi tertimpa reruntuhan ternyata masih hidup. Ternyata Ismail adalah seorang pengkhianat dan bagian dari Intergang. Scene pun berpindah. Di kediaman Hawkman, dia adalah kepala lembaga yang disebut GSA atau Justice Society America, yaitu suatu lembaga yang menaungi beberapa superhero, diantaranya Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher. Mereka berunding untuk menangkap Black Adam. To the Justice Society. Di tempat lain, Adam yang baru tersadar dan ia sedang ada di rumah Adriana yang waktu itu menolongnya. Adam pun bertemu dengan anaknya Adriana yang bernama Amon. Adam pun heran dan merasa kebingungan dengan kondisi kota Khandak yang modern, dan dia pun tak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian Amon pun menjelaskan bahwa Adam telah terkubur beribu-ribu tahun lamanya dan baru dibangkitkan oleh Adriana setelah mengucapkan mantra di atas makamnya. Dulunya Adam pun terkenal sangat brutal dan tak terkendali. Adam pun tak segan merusak apapun yang membuat dia kesal. Karena mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Adriana pun yakin Adamlah satu-satunya orang yang bisa membantu Khandak terbebas dari belenggu Intergang. Tetapi Adam pun tak mau membantu Adriana. Kemudian Adam pun pergi dari rumah Adriana dan menuju patung besar yang menyerupai dirinya. Amon pun berusaha mengejar Adam dan sekaligus mencuri radio komunikasi milik salah seorang intelijen dan mengumumkan bahwa legenda champion telah kembali untuk menyelamatkan kita semua. Tetapi tak lama kemudian Amon pun ditangkap oleh anggota Intergang. Kemudian Adriana pun datang untuk menyelamatkan anaknya, tetapi malah Adriana juga ikut tertangkap. Setelah Adam melihat bahwa Adriana dan anaknya ditangkap oleh Intergang, Adam pun datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Adam pun membantai seluruh pasukan Intergang yang berusaha menangkap Adrian dan Amon. Lalu di saat Adam akan menjatuhkan kedua anggota Intergang dari ketinggian, Hawkman dan beserta pasukan GSA lainnya datang untuk menyelamatkan kedua anggota Intergang tersebut. Kemudian Hawkman dan Dr. Fate memperingatkan Adam agar tidak melakukan hal tersebut karena itu bertentangan dengan peraturan yang ada di masa sekarang. Tetapi Adam bersikeras bahwa yang dilakukan itu benar karena ia membela yang lemah. Hal tersebut membuat ketidaksinambungan antara prinsip Adam dan GSA, sehingga pertarungan Adam dan pasukan GSA pun tidak terelakkan. Adam pun melawan 4 superhero pasukan GSA. Meskipun 1 versus 4 superhero sekaligus, Adam pun nampak tidak kesulitan menghadapi mereka. Cyclone, Smasher,
Setelah pertarungan sengit usai, Adam pun pergi ke arah pegunungan Khandak. Kemudian di satu sisi, Dr. Fate dan Hawkman menemui Adriana dan menanyakan di mana mahkota Sabah itu disimpan. Sebab mahkota tersebut memiliki kekuatan yang sangat mengerikan jika jatuh pada orang yang salah. Dr. Fate dan Hawkman pun memeriksa tas Adriana, namun kosong. Ternyata mahkota tersebut sudah dibawa oleh Amon untuk diamankan. Dan Adriana pun berkata kepada Dr. Fate dan Hawkman, "Seharusnya kalian bersatu dengan Adam untuk melindungi kami, warga Khandak, bukan malah memburu Adam untuk menangkapnya." Pada saat Adam berada di pegunungan Khandak, dia pun flashback ke masa lalu. Pada masa itu, Adam menggunakan kekuatannya untuk membunuh Raja Akton dan meluluhlantakkan kota Khandak. Kejadian itu pun diketahui oleh Dewa Agung dan Dewa Agung pun marah kepada Adam. Atas perbuatannya, kemudian Dewa Agung pun menyegel dan mengurungnya di pusara makam tersebut agar kekuatan super Adam tidak disalahgunakan lagi. Jadi Adam bukan dikubur melainkan disegel oleh Dewa Agung. Dan sekarang Adriana telah membebaskan segel yang membelenggu Adam selama ribuan tahun. Itulah alasan GSA ingin menangkap Adam karena mereka tidak mau peperangan dan kekacauan masa lalu terulang kembali. Di sisi lain, Amon sudah sampai rumah untuk mengamankan mahkota Sabah yang telah ia ambil. Tetapi tak diduga di sana sudah ada Ismail beserta anggota Intergang yang ingin merebut mahkota tersebut. Karim pun tak tahu kalau Ismail bagian dari Intergang. Karim pun menghalau Ismail agar Amon bisa melarikan diri dan membawa mahkota itu untuk pergi. Hingga akhirnya Karim pun tertembak. Lalu Amon menghubungi ibunya dan mengatakan bahwa ia sedang dikejar oleh anggota Intergang. Mendengar hal itu, Adriana pun meminta Adam untuk membantu menyelamatkan anaknya Amon yang sedang dalam bahaya. Tetapi sampainya di sana, Adam pun sudah terlambat karena Amon sudah dibawa pasukan Intergang ke suatu tempat. Dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Di tengah-tengah pengejaran, pasukan GSA pun ikut membantu Adam untuk menyelamatkan Amon. Mereka pun mencari dan mengecek satu persatu kendaraan Intergang yang membawa Amon, tetapi tak kunjung ditemukan. Di tempat lain, Dr. Fate yang datang untuk menyelamatkan Karim, tetapi sudah terlambat. Akhirnya mereka pun berkumpul di rumah Adriana. Kemudian datanglah Hawkman yang membawa dua pasukan Intergang untuk dimintai keterangan. Tetapi tanpa basa-basi, Adam pun membawa mereka ke atas langit yang sangat tinggi dan mengancam mereka untuk menjatuhkannya jika mereka tidak memberitahu di mana markasnya. Setelah mendapatkan informasi, Adam pun tetap menjatuhkan dua orang itu, namun diselamatkan oleh Hawkman. Dan akhirnya Adam dan kawan-kawan mendapat informasi di mana Amon dibawa, yaitu di markas Intergang yang berada di tengah gurun. Dari tindakan Adam yang lagi-lagi menyalahi aturan GSA dengan bertindak seenaknya, Adam pun terlibat pertarungan dengan Hawkman. Di tengah pertarungan, mereka berdua tidak sengaja menemukan mahkota Sabah yang disimpan di dalam lemari oleh Amon. Kemudian mereka pun langsung membawa mahkota tersebut untuk diteliti. Setelah diteliti, ternyata mahkota tersebut bertuliskan hidup adalah satu-satunya jalan menuju kematian. Dengan kalimat tersebut, mereka pun bingung apa yang dimaksud dengan kata-kata itu. Di tengah kebingungan mereka, Adriana pun mengatakan apapun yang terjadi, kita harus segera menyelamatkan Amon. Sesuai informasi yang didapat, mereka pun meluncur ke markas Intergang. Ketika JSA sedang membuat taktik untuk masuk ke sana, ternyata Adam sudah menyerang markas Intergang seorang diri. Anjir, nggak banyak bacot cuy, langsung hajar. Sesampainya di sana, Adriana pun melihat Amon sedang disandra oleh Ismail. Kemudian Ismail pun memberikan penawaran kepada Adriana. Jika ingin Amon selamat, maka serahkanlah mahkota Sabah itu. Karena gak mau kehilangan anaknya, dengan terpaksa Adriana pun menyerahkan mahkota tersebut kepada Ismail. Setelah mendapatkan mahkota itu, Ismail pun menembakkan peluru ke arah Amon. I wonder if you do the same for them. Please, Ismail.
Dengan cepat Adam pun menolongnya. Melihat hal itu, Adam pun sangat marah dan meluapkan emosinya sehingga kekuatan yang dihasilkan Adam bisa meluluhlantakkan tempat tersebut. GSA pun berhasil menyelamatkan Adriana dan Amon. Akibat kejadian itu, akhirnya Ismail pun tewas. Setelah itu, Adam dan Hawkman bertemu di singgasana Raja Aton. Dan di situ Adam pun jujur kepada Hawkman apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Bahwa sebenarnya yang mendapatkan kekuatan Shazam dari Dewa Agung adalah Hurud. Hurud adalah anak laki-laki Adam yang akan dieksekusi mati di awal film tadi. Setelah Raja Aton mengetahui bahwa Hurud memiliki kekuatan yang luar biasa, Raja Aton pun bergegas untuk membunuh kedua orang tua Hurud, yaitu Adam dan istrinya. Pada saat Adam sedang sekarat, Harut pun datang dan memberikan kekuatan Shazam yang dimilikinya kepada ayahnya agar ayahnya selamat. Setelah kekuatan Shazam berpindah kepada ayahnya, Harut pun langsung dibunuh oleh pasukan raja. Jadi itulah penyebab sebenarnya Adam memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat brutal karena amarah balas dendamnya. Sehingga ia membantai Raja Aton dan seluruh pasukannya hingga tak tersisa. Adam pun mengakui bahwa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan akan menjadi ancaman untuk seluruh umat manusia. Lalu Adam pun pasrah untuk melepas seluruh kekuatan super yang dia miliki dengan membaca mantra. Shazam. Setelah kekuatan super itu terlepas dari tubuhnya, Adam pun dibawa ke fasilitas penelitian milik GSA yang berada di dasar laut untuk diamankan. To keep him from regaining his powers. As long as he's submerged. Setelah menyerahkan Adam untuk diamankan, akhirnya Dr. Fate dan kawan-kawan pun kembali ke Khandak. Di tengah perjalanan, Dr. Fate yang tertidur lalu terbangun karena ia mendapat penglihatan tentang hal buruk yang akan terjadi, di mana mereka menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan dan membuat Hawkman terbunuh. Dan mereka pun bingung hal buruk apa yang akan terjadi. Mereka berpikir telah mengamankan Adam yang dianggap sebagai ancaman besar. Saat Cyclone dan Adriana memperhatikan mahkota Sabah, mereka pun menyadari ada yang salah, yaitu tulisannya. Bila dibaca terbalik, sehingga mendapatkan tulisan yang berbunyi, kematian adalah awal dari kehidupan. Ternyata itulah kode tulisan di mahkota yang diketahui oleh Ismail. Saat itu Ismail memang sengaja memancing amarah Adam agar dia terbunuh, sehingga dia dapat dibangkitkan kembali dan mendapatkan kekuatan besar dari iblis melalui mahkota tersebut. Dan benar saja, Ismail pun terlahir kembali dengan wujud yang berbeda dan memiliki kekuatan besar dari mahkota tersebut. Dengan kekuatan iblis yang telah merasukinya, Ismail pun melawan seluruh anggota GSA sebagai bentuk balas dendam. Dan ia ingin menguasai kota Khandak karena ia adalah keturunan terakhir dari Raja Aton. Ternyata keputusan GSA untuk menangkap Adam adalah keputusan yang salah karena sumber kekacauan yang sesungguhnya berasal dari mahkota tersebut. Para GSA pun sangat kewalahan dalam menghadapi kekuatan iblis itu. Kemudian iblis itu menuju ke istana untuk menduduki singgasananya. Tak lama kemudian seluruh anggota GSA pun menyusul untuk melawan iblis tersebut. Tetapi pada saat akan masuk ke dalam istana, Hawkman, Smasher, dan Cyclone terhalang oleh dinding yang diciptakan oleh Dr. Fate. Ia sengaja membuat dinding itu agar Hawkman tidak bertempur melawan iblis tersebut. Itulah cara Dr. Fate untuk mengubah takdir Hawkman yang terbunuh di dalam penglihatannya. Dr. Fate pun melawan seorang diri dengan seluruh kekuatannya untuk melawan iblis itu di dalam istana. Di tengah pertarungannya, Dr. Fate memanggil Adam dan menghubunginya dengan kekuatan telepatinya, berharap Adam mendengar dan membantunya. Ternyata Adam yang berada di dalam penjara bawah laut mendengar panggilan Dr. Fate dan ia berusaha keluar dari penjara itu. Sayangnya Dr. Fate pun terbunuh oleh iblis itu dan di sisi lain Adam juga mendapat kekuatannya kembali.
power to be the destroyer of this world. Kemudian si iblis pun duduk di singgasananya dan terbukalah pintu kegelapan di atas langit sehingga membuat iblis itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di tempat lain, Adriana, Karim, dan Amon melawan tentara iblis tersebut dan meyakinkan para penduduk Kandak untuk bersatu menghadapi tentara iblis. Di waktu yang tepat, Adam telah sampai di singgasana iblis dan duel epik pun terjadi. Di saat Adam terdesak akan dibunuh oleh iblis tersebut, Hawkman, Smasher, dan Cyclone datang untuk membantunya. Hawkman pun memakai kekuatan Dr. Fate dari helmnya sehingga ia lebih kuat. Berkat kerjasama antara Adam dan Hawkman, iblis itu pun bisa dilumpuhkan. Dan dengan kekuatan Adam yang luar biasa, iblis itu pun dibelah menjadi dua bagian. Dan akhirnya iblis itu pun musnah untuk selama-lamanya. Setelah kemenangan itu, terlihat masyarakat Kandak sangat berbahagia dan menobatkan Adam sebagai pahlawan dan raja pelindung, dan disebut sebagai Black Adam. Dan film pun berakhir. Yang paling mengejutkan di potongan scene akhir, terlihat Superman yang menemui Black Adam. Wah, bakal seru nih kalau mereka berdua bertarung. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah kekuatan super pun tidak cukup untuk menjadikanmu sebagai pahlawan, karena dibutuhkan juga hati yang besar dan tulus untuk menjadi sebuah pahlawan yang sesungguhnya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.